Rasuluhu Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya awal jamaah rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Sadaqallahul adzim. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang mudah-mudahan senantiasa teranugerah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hidupnya diperkaya dengan ilmu, amin, dihiasi dengan ilmu, amin, dimuliakan dengan takwa, amin, diperindah dengan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan berkah Allah yang memberkah. Kita awali silaturahim dan taklim ini dengan pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya dan juga kenikmatan yang terlimpah setiap hari, setiap saat, tiada terhenti. Kita lanjutkan kalimat tahmid. Saya akan melanjutkan beberapa ungkapan akan tahmid ibu bapak sekalian. Kita mulai. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil hidayah, ala nikmatil hidayah. Amin. Cukup alhamdulillah, saya meneruskan karena panjangnya dan beraneka ragamnya kenikmatan, ya. One, two, go. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah, alhamdulillah ala nikmatis sihah, alhamdulillah ala nikmatil najah, alhamdulillah ala nikmatil islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil jamaah, alhamdulillah ala nikmatil najah, alhamdulillah ala nikmatis sakinah, alhamdulillah ala nikmatis salamah, alhamdulillah ala nikmatil ittihad, alhamdulillah ala nikmatil istiqlal, alhamdulillah lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai umat muslim,
yang betul-betul mencintai Rasul Muhammad SAW, yang ingin tercatat sebagai umatnya dan punya harapan besar untuk memperoleh syafaatnya, maka tidak dulunya kita bersalawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rahmat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in ajma'in, keseluruhan umatnya termasuk para jamaah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil salah satu di antara salawat asli. 1, 2, go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli Bapak-bapak dan saudara-saudara yang tercinta, yang saya muliakan dan saya hormati, siapa di antara bapak dan ibu yang pagi ini ada keluhan atau gangguan kesehatan? Sehat semua? Saudara kita, Bapak Bogi masih sakit, oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh dan akan sehat walafiat, bisa bergabung dengan ibu bapak para jamaah sekalian. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilah maritu Allahumma yasbi Allahumma asfi akhil kiram Bapak Bogi Triambodo Isfi Antas Syafi La Sifa'a La Sifa'uka Sifa'an La yubatiru Sakoma Allahumma asfi Sifa'an taman Wa afiatan kamilah Birahmatika Ya arhamar rahimin. Yakinlah bahwa kebaikan baik Bapak Ibu akan kembali kepada Bapak dan Ibu. Amin. Mendoakan sehat untuk orang lain, insya Allah Ibu Bapak akan semakin sehat. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kajian pagi ini bertepatan dengan tanggal berapa? 18 Syawal 1442 Hijriah, yang mana posisi takwa Bapak dan Ibu adalah masih dalam kondisi prima. Oleh karena itu disebut Syawal, maknanya meningkat. Kata-kata Syawal berlatar belakang ketika usai melakukan sholat Idul Fitri. Kalau di sini adalah silaturahim,
saling berkunjung, saling minta dan memberi maaf. Kalau di Arab mereka merias unta tunggangannya, dihias sedemikian rupa, kemudian dinaiki untuk berkumpul bersama-sama. Supaya untanya itu punya aksi dan bereaksi, maka mereka pukul ya supaya berjalan lenggak-lenggok. Namun apa yang didapat? Tanpa sepakat dan tanpa ada dirijen, yang bergerak adalah ekornya. Ketika diceplek, ekornya naik. Nah, kalau bulan-bulan selain itu tidak seperti itu, namun bulan Syawal seperti itu. Siapa yang menggerakkan? Kontanya sendiri dan kita. Itu yang berarti bergerak naiklah itu, lalu menjadi latar belakang penamaan Syawal yang naik atau meningkat. Naik meningkat itu lawan kata dari ngedrop maupun anjlok. Kalau bulan Ramadan kemarin Bapak dan Ibu 5 waktu jamaah terus menerus, tidak ada yang munfarid, maka Syawal ini masih jamaah terus menerus. Kalau di bulan Ramadan lembaran demi lembaran kita tekuni untuk dikaji, maka Syawal ini juga tetap kita tekuni untuk dikaji. Kalau bulan Ramadan yang dermawan, murah, maka bulan Syawal masih murah, masih dermawan. Kalau bulan Ramadan kemarin kita sayang dan cinta kepada sesama, maka kali ini kita masih tetap sayang dan cinta, bahkan melebihi dari Ramadan. Pernah saya sampaikan kepada para santri yang di pondok, anak-anak yang paling rawan kebiasaan yang sudah dirintis pada bulan Ramadan adalah tanggal 1 dan tanggal 2 Syawal. Sering tanggal 1 dan 2 Syawal ini Al-Quran tidak tersentuh, tidak terbuka dan tidak terbaca. Entah kalau di sini, karena di sini ini ahli Al-Quran semua. Terus kulino namake Al-Quran. Sehingga tanggal 1 tetap terbaca, tanggal 2 tetap terbaca, walaupun itu hari rawan untuk membaca Al-Quran. Sudah saya pesankan. Umpama diminta tunjuk jari secara jujur, apakah ada jari-jari yang naik di majlis ini tanggal 1, tanggal 2 tidak membaca Al-Quran? Jadi Al-Quran dibuka kemudian dibaca tanggal 1, tanggal 2. Saya tidak menemukan waktunya bersubuh atau habis maghrib atau habis zuhur, tidak. Namun adakah jari-jari yang rela naik ketika tanggal 1 dan 2 Syawal bodoh Qur'ane lali ra kewaca? Karena saya berpesan seperti itu, maka saya ingat-ingat akan pesan saya. Jangan sampai saya tidak membaca 1, 2 sampai sekarang gitu. Ibu bapak yang hormati, kalau hari raya ini terlewatkan tanggal 1 dan 2 membaca Al-Quran, maka marilah kita berazam, ya Allah, tanggal 1, 2 Syawal yang akan datang saya tidak akan melewatkan baca Al-Quran. Itu sebagai doa panjang umur ketemu bodoh menah. Amin ya rabbal alamin. Mula sok donake aku sing tuwa okah nurute, muga-muga sing enom gedhe pahalane. Tak dongake muga-muga pinter ngaji. Ya kan? Ngaji ki apa? Ya. Iklan anak awalatal bisa iblis dituduh anil ini. Ketahuilah bahwa pertama-tama iblis menggoda manusia
adalah menghalangi tentang ilmu. Kenapa? Ilmu itu nurun, yaitu cahaya pelita. Kalau seseorang tidak punya cahaya tidak pelita, maka gelap hidupnya. Kalau gelap, dia mesti tidak akan waspada dan melihat hukum-hukum yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa mudah-mudahan menangi bodohnya. Nek aku kepengen menangi kok ora muga-muga menangi poso. Jalaran nek menangi bodoh mesti menangi poso. Mengko ana menangi bodoh ora menangi poso. Melu ibadah ning ora melu poso. Kira-kira di Indonesia ada nggak seperti itu? Ibu bapak yang hormati, berdoa juga muga-muga enteng kerja ini. Jadi enteng sidik wae begini. Pasal kakek. Duit kabeh. Jangan ya, sedungane ambil begini. Muga-muga enteng jodohnya iya kan? Berarti nilai sempurna. Ibu bapak yang hormati, kajian kali ini adalah ahkamul fatihati fis sholati. Fatihati fis sholati. Hukum membaca Fatihah. Ahkamul fatihati fis sholat. Hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Sholat itu termasuk ibadah atau muamalah? Ibadah penyebut dulu. Sepakat ibadah? Kalau Bapak dan Ibu tetap memasukkan sholat sebagai ibadah, bahkan kalau keimanan kita sudah betul-betul prima, maka muamalah bekerja pun juga kita masukkan dalam kategori ibadah, sehingga tidak ada pemisahan antara ibadah dan muamalah. Syarat yang tidak boleh tertinggal dalam ibadah berapa Bu? 2. 1 adalah syaratnya apa? Al-ikhlasu. Al-ikhlasu. Yang 2 mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas itu tanpa riya, mutaba'ah itu dengan mengikut, mencontoh. Syarat mutaba'ah yang pertama yaitu bil ilmi dunal jahli. Didasari ilmu tanpa dikotori dengan kebodohan atau ketidaktahuan. Jadi ibadah itu harus ada ilmunya. Jangan sampai tidak tahu apa yang kita lakukan. Maksudnya bil ilmi dunal jahli, dengan ilmu tanpa tidak tahu. Itu Bapak yang hormati. Ilmunya bagaimana? Tadi pokok bahasanya apa? Al-Fatihah. Kita coba betulkan, luruskan. Tidak ada Al-Fatihah, tidak ada. Al-Fatihah, tidak ada. Adanya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi, mari kita buka dengan Fatihah. Al-Fatihah. Karena hukum kita harusnya tahu.
hukumnya tadi apa? Fardu, bahkan menjadi rukun. Fatihah itu fardu dan menjadi rukun. Kita temukan sholat kita termasuk jahriyah yang bacaannya keras, atau sholat kita termasuk sirriyah yang bacaannya lembut, lemah. Nah, kita harus tahu sholatnya itu termasuk munfaridan, dewe, atau jamaatan. Jamaah. Nanti kalau dikembangkan, sholatnya ini termasuk fardu atau termasuk sunnah. Sholatnya ini termasuk yaitu hadariyah atau safariyah. Ya. Surat hadariyah berarti sholat nang dalam medini. Dalam berarti kan tapi di tempat pemukiman sendiri. Nek safariyah berarti sholat dalam perjalanan. Hadariyah atau safariyah. Termasuk sholat yaitu apa? Jamaah atau fardu, safariyah atau hadariyah, nafilah atau fardiyah. Itu harus paham. Jadi kita tidak saja membuka ibadah itu dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, tapi tentukan ini yang menjadi inti daripada niat kita. Maka semuanya lillahi ta'ala, baru dibuka Allahu Akbar. Kira-kira Bapak itu menempatkan niatnya itu sebelum takbir, sesudah takbir, atau di kala takbir? Ya? Tolong, karena ini ada sensus. Siapa yang menentukan niat itu sebelum Allahu Akbar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Oke, karena lebih dari 10. Siapa yang menentukan niat itu setelah Allahu Akbar? 1, 2. Siapa yang masih ragu sebelum Allahu Akbar atau sudah Allahu Akbar? Sambil bersamaan Allahu Akbar. Masih ragu. Masih ragu. Siapa yang bersamaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya selaku hamba Allah yang masih fakir ilmu dan belum punya ilmu, mengutip apa yang disebutkan oleh Imam As-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Niat sholat itu tidak sebelum takbir dan tidak sesudah takbir. Yang tidak ragu-ragu. Jadi tidak sesudah takbir, tidak sebelum takbir. Kalimat tidak sebelum takbir dan tidak sesudah takbir berarti niat sholat itu ngomong ini Sambil takbir bersamaan takbiratul ihram. Macam pripun? Kembali ke kitab apa saja yang namanya niat. Nomor an-niyatu
Iya. Qasdu syai'in fil qalbi muqtaronan bil fi'li. An-niyatu utawi kang den arani niat iku qasdu syai'in nyengaja suwiji-wiji fil qalbi ana ing dalem ati muqtaronan hale dibarengke apa niat iku bil fi'li kawan apa sing dilakoni. Berarti kalau kita kembalikan as-salatu hiya ibadatun lillahi ta'ala muftatahatun bitakbiratil ihrami wa mutamamatun bitaslimi bisurutin mahsusatin wa biwaktin mahsusatin. Mila awal sholat adalah takbiratul ihram. Sholat itu ibadah marang Allah Ta'ala sing diwiwiti kanthi takbiratul ihram dipungkasi nganggo salam kanthi syarat lan waktu tertentu. Ibu bapak yang hormati, oleh karena itu ketika kita membaca takbiratul ihram adalah termasuk rukun. Jadi takbiratul ihram termasuk rukun. Umpama ando telat, ya, imam sudah rukuk atau sudah sujud, kita tetap mengikuti. Tanpa dibuka takbiratul ihram maka la tasihu, ora dianggap sah. Wa sholatuhu batilun, sholate termasuk batal. Maka rukun pertama sholat takbiratul ihram. Langkah kaping kali ibu bapak ikan mengatakan untuk takbiratul ihram itu kan rukun. Angkat tangannya termasuk rukun enggak? Angkat tangannya termasuk sunnah. Jadi orang angkat tangan ya ora apa-apa nek kepengen orang itu nilai sunnah. Oleh karena itu dalam sholat sunnati raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan berapa kali? Nek rakaat ganjil mesti telu, nek rakaat genep mesti loro. Jadi sholat subuh nek ngangkat tangan telu karo loro 5. Nek sholat duhur ngangkat tangan berapa kali? 5 karo 5 10. Ada yang pusing? Pusing. Saya saran subuh dulu. Allahu Akbar. 1, Allahu Akbar. 2, Sami Allahu liman hamidah. Allah. 3, Allah. belum Sunnatuhu fi sholati fi raf'il yadaini, sunate mengangkat tangan dalam sholat. Saya ulangi ya. Kenapa? Saya ketika menjadi khatib dan imam cadangan di Akmil, Amin yang beri kawan. di mana dihadiri oleh
presiden. Sangat benar. Pas ada kunjungan presiden, saya ditunjuk sebagai imam dan khotib cadangan. Kalau nggak siap mesti deg-degan. Kanggo pura. Akhirnya Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Karena khotib datang, maka saya tidak menunggu. Tapi apa lihat? Walaupun itu pejabat, ketika habis iktidal mau sujud, angkat tangan, Allah. Ora batal, ora salah. Lucu. Karena itu angkat tangan itu sunnah dan tidak sunnah. Oleh karena itu saya sampaikan, angkat tangan adalah sunnah, tidak angkat tangan juga tidak batal, tidak batal sholatnya. Tadi sudah dihitung? 5. Dibuktikan ya, 2 saja. Rakaat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Berarti 5. Sekarang regu A, B, C boleh coret-coret. Berapa kali angkat tangan ketika kemarin sholat tarweh dan witir serta isya? Jawab Pak Imam. Ada pun ba'amal istiftahu ba'da takbiratil ihrami, ba'amal istiftahu ba'da takbiratil ihrami. Adapun membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram, yaitu sunnatun, itu adalah sunnah. Karena itu sunnah, Bapak dan Ibu diberikan kesempatan memilih bacaan mana yang ada contoh-contohnya. Seperti halnya saya koleksi bacaan doa istiftah itu tidak kurang dari 12 macam, sehingga kita bisa bervariasi, yaitu ihya'us sunnah, berganti-ganti. Yang penting menghidup-hidupkan sunnah Rasul Muhammad SAW, bisa berganti-ganti dalam membaca doa istiftah. Suatu ketika kabirun walhamdulillahi katsira. Suatu ketika wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Suatu ketika Allahumma ba'id baini wa baina. Seterusnya. Suatu ketika subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu jaddika wa ta'ala. Itu termasuk rukun yang kedua, yaitu al-fatihah. Apa Bu? Karena ketika takbiratul ihram kita berupaya menghindari kesalahan, al-akhta'u fi takbiratil ihrami, kesalahan-kesalahan dalam membaca Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, kita kumpulkan lebih dari 10 kesalahan. Sampun Pak? Sampun kita kaji Pak? Kesalahan-kesalahan dalam membaca Allahu Akbar. Bahkan kemarin saya
dengan jamaah lain lebih dari 10, bisa 12, bisa 13, 14 kesalahan. Walaupun hanya membaca Allahu Akbar. Bagaimana supaya rukun itu tidak kurang, tapi bisa sempurna dan bisa dianggap memenuhi standar dan dinyatakan sah. Oleh karena itu, ayat yang tadi saya suburkan kepada ibu bapak dalam surah Al-Baqarah 238, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu reksanan ing sira kabeh ala sholawati ing pira-pira salat, wassalatul wusta lan reksanan uga ing salat wusta, wa qumu lan tindakna ing sira kabeh salat iku lillahi krana Allah qanitin hale taat tunduk patuh manut mengikut. Berarti dalam ayat ini kita hendaknya menjaga syarat sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat dan sebagainya harus kita jaga. Maka kali ini kita menjaga yaitu Al-Fatihah, supaya Al-Fatihah panjenengan memenuhi rukun standar sohor pun anggap sah, boten batal anggenipun maca Al-Fatihah. Satu pikiran kita, ilmu kita berkata, satu, jangan menghilangkan tasdidul Fatihah. Ojo ngasih tasdidul Fatihah pirang kocar kacir. Berapa jumlahnya? Belum itu 14 tasdid dalam surah Al-Fatihah, jangan terjajah. 14. Tidak cukup Bismillah karena menghilangkan tasdid pada lam jalalah, maka Bismillah Bismillahirrahmanirrahim sudah menghilangkan lagi, maka Rahman Bismillahirrahmanirrahim sudah menghilangkan lagi, maka harus Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada berapa? 3. Dilanjutkan itu dihitung 14. Itu pola yang mati. Yang kedua, perhatikan makhrajnya supaya rukunnya terpenuhi, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam membaca Al-Fatihah. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau terbaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah jauh artinya. Rabbil Alamin, Rabb seluruh alam. Allah itu Tuhan seluruh alam.
Tapi kalau Rabbil Alamin, Allah itu Rabbnya, Tuhannya orang-orang yang sakit atau pedih. Maka kita cakap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan alamin. Perlawanan berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rawan sekali. Mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau terbaca iyyaka tanpa tasjid, itu bahaya. Ketika na'budu menghurufkan atau memakhrajkan hamzah na'budu, maka salah arti. Maka iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdi, kami menyembah. Jangan sampai iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabadikan. Na'budu dengan na'budu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan atau mohon pertolongan. Nek terucap wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta waktu. Oleh karena itu, langkah berikutnya setelah kita reksa, kita pelihara tasdidatul Fatihah, maka kita reksa pula makharijul huruf, makhrajnya, supaya tidak nyasar pada huruf-huruf yang lain. Mulai bahayanya nek sholat dhewe, bahayanya nek sholat mulai dianjurkan sholat jamaah. Itu arisan. Aku bismillah paseh, ini alhamdulillah sok keliru. Nah, ditambah ditutup oleh yang lain. Arisan, urunan. Aku lek rusuk pas taburan rame, ana lek rusuk pas salam. Ana lek rusuk pas salam. Kemudian pas sholat, pas khusuknya, pas belajar itu khusuk. Itu bapak yang akan mati. Bon, waktu masih 10 menit. Baik itu sholat jahriyah, sami ugi menika sholat ingkang waosanipun seru, senajan lain kok sholat maca seru-seru. Utawi sholat menika siriyah ingkang waosane lirih-lirih, senajan ora entuk sholat kok maca lirih-lirih. Macane niku mutaba'ah bil ilmi. Padha iku sholat dhewe utawa sholat jamaah, hukum Al-Fatihah tetap fardu dan menjadi rukun. Jadi nek ora ana Al-Fatihah, maka la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi. Ora memenuhi target sholat sapa wae sing ora maca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah menjadi sebuah keharusan, rukun kauliyah. Rukun apa? Kauliyah. Rukun yang harus dibaca, diucapkan. Itu satu. Permasalahannya adalah nek sholat dhewe gampang, jalanan bar takbiratul ihram tumuli doa istiftah menawi kersa,
Dene nek salat ringan, gitu. Mboten donga istiftah, mboten napa-napa. Niki salat ringan, mboten salat sedulur. Jalaran seumur dampiri arisan, ini orang salat. Salat sedulur. Budi tahun 2000 kali tambah tunggal alias kalian libur direngan tambahan nama sholat sendiri. Mula sholatnya ora sing cepet ya ora cepet, ning sholatnya kalimatnya ringan. Sholatnya apa? Tegese ringan, bak takbiratul ihram meninggalkan istiftah. Ya, ringan. Rukuk tasbih ping 3, baca pisan ringan. Nah, ringan. Boleh. Ini peristiwanya ketika Rasulullah Muhammad SAW khutbah Jumat, ana jamaah sing rawuh. Rawuh niku wis kedisi nang mimbar. Nah, gandeng ini telat. Jamaah kalau ikan telat langsung lenggah. Mula Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la tajlisu qabla an tusalliya rak'ataini khafifataini. Bukan khafifah enggak para bangsa. Jadi ojo pisang-pisang lungguh sadurunge salat 2 rakaat sing enteng ringan. Mbok menawa seperti ini kok nate ngalami. Bojo bapak-bapak telat terus kedisian khotib lumbah mindah. Untuk pengalaman? Penate sepanjang hidup. Sampun. Pengalaman kedua sudah pengalaman khotib sudah khutbah masuk langsung duduk. Penate. Alhamdulillah banyak pengalaman dulu. Iya paling baik. Experiences is the best. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Itu bapak yang hormatan. Pramila, nek sholat jamaah niki sing kudu nambahi ilmu. Kenapa kok nambahi ilmu? Kaidah pertama, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ora sah salate wong sing ora maca Al-Fatihah. Yang kedua, surah Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idalam ankalani kuri'at dan baca apa Al-Quran fastami'u mirrenno lahu ing wacan Al-Quran mau wa ansitu lan mandel menengo la'allakum turhamun supaya sira entuk rahmat Allah. Kalimat la'allakum nek sing kandha niku bahasa kita muga-muga. Ini nek bahasa Allah la'allakum turhamun yakti untuk bakal untuk rahmat. Berarti ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Tapi ada kewajiban membaca Al-Fatihah. Nah, kapan dan bagaimana? Tunggu episode berikutnya. Sama waktu tinggal 4 menit. Maka ibu bapak bermanfaat, mugi-mugi panjenengan cucu anak termasuk mugi masalah tenaga sholat. Karena sholat adalah yang pertama kali dihisab dan ditinjau, diuji dan dipilih di hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana
wa taqabbal doa. Mau penutup menawi panjenengan pesen putra wayah sing ora nang dalem ora nang omah, ya WA-nya jangan masalah kesehatan saja, sholat, baca Al-Quran, infak, ingatkan. Itu satu paket dalam surah Al-Kahfi, apa sholat, baca Al-Quran dan infak. Lijaratan lan tabun, perniagaan yang tiada rugi apa bangkrutnya, yaitu sholat jemaah, terus baca Al-Quran dan infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.